memilih untuk mengaplikasikan warung Anda di delivery online? Karena kan sekarang maksudnya zaman makin modern ya, jadi maksudnya lebih ini ke online gitu. Iya. Lebih mudah juga, orang ya pada malas keluar, jadi gampang pesan di online. Betul. Yang kedua, bagaimana perbedaan omset harian berjualan sebelum dan sesudah mengaplikasikan di delivery online? Kalau sekarang pas online baru ada nih, malah lebih meningkat, alhamdulillah. Heeh. Yang ketiga, strategi apa yang Anda lakukan untuk menarik minat para konsumen? Cuma kita kayak sistem promo gitu di ininya, jadi apa namanya sih, biar yang beli itu pada ini kita promo dulu, baru ntar biasa lagi gitu, kayak beli 2 gratis 1 kayak gitu. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan layanan aplikasi di delivery online? Cuma kalau kelebihannya tuh dia, kalau seandainya kayak sistem belanja cepet datang si yang belanja tuh. Cuma kalau kekurangannya kayak sistem dia transfer uang tuh besoknya tuh nggak langsung cair. Biasanya kan langsung, ini nggak langsung cair gitu, nunggu besoknya lagi. Ya, yang kelima, apa resiko yang terdapat pada layanan di aplikasi delivery online? Ya itu maksudnya kadang dia kalau beli nih, harusnya kan udah mesen lama, totonya ini ditolak. Nggak tahu apa resiko, karena apalagi hujan atau gimana nggak ngerti, cuma ditolak aja, jadi itu di situ. Cuma sih ada itunya juga sih, maksudnya walaupun ditolak ada uang apa sih namanya, jadi dipoto lagi tuh sih, ini kalau nggak jadi kita dapat potongan harga lagi dari situ. Yang terakhir, berapa sih modal usaha Ibu saat berjualan di aplikasi delivery online? Modal usaha pertama, modalnya Iya. paling kalau ini 400-500 ribu modal pertama usahanya. Ya, Itu aja. makasih ya, Bu. Mengapa Anda memilih untuk mengaplikasikan warung Anda di delivery online? Karena supaya mendapat tambahan aja, ya kan lumayan buat tambah-tambahan. Bagaimana perbedaan omset harian berjualan sebelum dan sesudah mengaplikasikan di delivery online? Ya tambah mbak, tambah. Ya kan lumayan. Sekarang kan orang modalnya banyak yang udah online juga. Udah, ya. Strategi apa yang Anda lakukan untuk menarik minat para konsumen? Ya pasang promo biasanya. Udah itu aja. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan layanan aplikasi delivery online? Ya kelebihannya ya praktis saja, kali praktis. Kalau kekurangan nggak ada kayaknya. Apa resiko yang terdapat pada layanan di aplikasi delivery online? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Berapa kisaran modal awal usaha Bapak saat berjualan di aplikasi delivery online? Ya 1,5 sampai 2 juta. Sekitar gitu. Sama aja sih, sama aja. Mau online enggak sama aja sih.
aja. Ya, ini pertanyaan yang pertama ya Ibu. Nomor 1, mengapa Anda memilih untuk mengaplikasikan warung Anda di Delivery? Saya memilih menggunakan aplikasi dari supaya memudahkan aktivitas yang jarak jauh-jauh. Soalnya kan kalau untuk dia jarak yang sedikit kan memakan waktu yang Kedua, bagaimana perbedaan omset kalian berjualan sebelum dan sesudah mengaplikasikan layanan? saya sih saya yakin kita menggunakan aplikasi itu omset saya juga meningkat ya. Shopee, Grab, sama Gojek ya itu meningkat sih. Apalagi pas masa-masa iklan gitu ya, itu yang orang masa beli laku tuh sepi kan. Jadi dengan adanya aplikasi online itu sangat membantu. Yang ketiga, strategi apa yang Ibu lakukan untuk menarik minat para konsumen? Kalau misalkan untuk strategi selain promo-promo via WA ya, karena kita kan punya nomor-nomor customer kan, kita tuh ikutin promo-promo yang diadakan dari Shopee, Shopee Food, Grab, sama Gojek ini ikutin promo-promo diskonnya. Selain gratis ongkir juga ada diskon-diskon untuk kamu belanjaan biar rame, outlet saya juga rame. Nanti cuma buat yang ini juga kan. Bisa ikut promo. Keempat, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan layanan aplikasi Delivery online? Kalau kelebihannya sih kalau buat saya sih meningkat ya. Cuman kekurangannya tuh kalau misalkan kayak ongkirnya tuh kita ada biaya-biaya pelayanan yang tambah itu keluhan customer sih jadi lebih mahal ya. Ya ada keluhannya sih. Ada yang kalau misalkan orangnya agak berhitung tuh agak pikir-pikir gitu kalau cuma dari sini jaraknya kalau misalkan ke Kenanga kali saja lebih baik beli ke sini deh daripada online dapat 2, kalau beli langsung bisa dapat 3 atau 4 gitu. Dan kelima, itu apa resiko yang terdapat pada aplikasi layanan? Kalau resiko sih sejauh ini saya belum dapat kendala sih ya. Cuma nggak ada sih, belum ada selama saya ikut aplikasi online itu belum ada kendala apa-apa. Semuanya lancar-lancar aja. Keenam, berapa modal awal usaha Ibu saat berjualan di Delivery? Oh kalau misalkan dari salon itu nggak ada modal sih. Soalnya dia kan dari salesnya kita ditawarin mau ikut kita ini enggak gitu, mau ikut kayak aplikasi kita nggak ada modal. Semuanya gratis. Malah kita dibantu sama kalau misalkan dari Shopee baru pasang kita dapat cashback untuk customer 35%. Jadi itu untuk meningkatkan penjualan saya sih. Mengapa Anda memilih mengaplikasikan warung Anda di delivery online? Mengapa? Karena gini, kalau kita ingin produk kita berkembang lebih luas, kita juga harus mengambil skup konsumen yang luas gitu. Kalau misalnya kita hanya menjual di offline saja, itu nanti yang tahu hanya warga-warga sekitar gitu. Tapi kalau misalnya online itu kan tidak terbatas. Dunia tanpa batas itu ada di online. Jadi pengalaman kita dengan kita jualan di online itu yang pembeli di daerah Jakarta Selatan, Setiabudi, di daerah Sudirman, mereka tahu nasi kebuli Bang Ahmad. Tapi kalau misalnya offline saja, yang tahu hanya sekitar warga Kalisari, Pasar Rebo, yang lain-lain nggak tahu. Nah, dengan adanya penjualan online itu jadinya meningkatkan penjualan kita dari yang kita harapkan dari offline. Selanjutnya, bagaimana perbedaan omset harian berjualan sebelum dan sesudah mengaplikasikan di delivery online? Oke. Penjualannya itu bisa increase kalau di kami ya. Di kami itu increase-nya sampai 50% dari penjualan offline. Kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan untuk menarik minat para konsumen? Di online atau di offline? Di online. Online, oke. Pastinya kita harus pasang iklan. Yang kita pasang itu adalah satu di IG. Di IG kita pasang
iklan-iklan di mana kita misalnya ada produk baru, misalnya ada promo baru, atau misalnya ada apapun kegiatan, misalnya kita lagi ada kegiatan nih, kita kan suka ada kegiatan ikut CFD gitu ya, kita posting di IG itu. Kenapa? Tujuannya adalah supaya kita lebih dikenal, siapa sih nasi kebuli Bang Ahmad gitu kan. Nah terus kayak gimana sih barangnya gitu, produknya apa aja, itu kita posting. Jadi setiap produk, even though setiap produk itu kita posting, kita kasih penjelasannya di sana, deskripsi produk, kemudian harga gitu. Kita bikin poster-poster yang menarik di sana. Nah kemudian yang kedua adalah kita selain di IG, kita pakai media sosial yang lain gitu. Media sosial itu penting banget buat mempromosikan produk-produk kita, apapun itu saat ini ya. Selain karena jangkauannya jauh lebih luas dibandingkan offline, dia juga lebih cepat dan biayanya murah dibandingkan kita pasang iklan di televisi gitu kan, atau pasang iklan di radio, atau kita misalnya mesti cetak flyer, itu pasti ada biayanya. Tapi kalau misalnya sosmed yang murah gitu ya, yang tidak berbayar, itu bisa kita pasang. Tapi selain itu juga sebenarnya ada promosi dalam bentuk yang berbayar. Nah itu juga kita lakukan juga. Kira-kira kelebihan dan kekurangan menggunakan layanan di aplikasi delivery online itu apa aja sih, Bu? Kelebihannya seperti yang tadi saya sebutkan tadi ya, jauh pasti lebih banyak kelebihannya. Selain jangkauan yang luas, terus kecepatan informasi ya, kemudian online itu merupakan media kita untuk berpromosi. Jadi kita kalau punya materi-materi yang bagus tuh, kita bisa banci tampilnya di situ gitu. Kemana lagi? Paling di WhatsApp status itu kan kalau orang kita kenal personal, tapi yang tidak kita kenal itu tidak ada di kontak name kita, pasti kan mereka juga nggak akan bisa lihat kan. Jangan kalau di sosial media itu everyone can see it gitu ya. Terus yang keempat, untuk di sosial media itu kecepatan promosinya itu selain tadi cepat, itu juga durable-nya tuh lama. Ya, durable itu lamanya posting itu lama. Jadi kita nggak usah khawatir misalnya hari ini pasang akan di take down gitu. Kalau itu kecuali kalau di reels, tapi kalau di post biasa itu akan terus ada gitu. Jadi misalnya orang nggak ngeliat hari ini, besok bisa ngeliat, besok lagi bisa si A lihat, besok lagi bisa si Z lihat. Gitu. Namun kekurangannya itu adalah memang interaktifnya tidak seperti di offline. Di offline kami ada interaktif dengan konsumen. Interaktif misalnya penjelasannya lebih detail, kemudian kita bisa lebih dekat dengan konsumen. Gitu. Kalau di online itu jarang. Biasanya interaktif itu terjadi pada saat sudah melakukan transaksi atau akan melakukan transaksi. Itu aja. Dan kalau offline itu kan jaraknya pendek ya, tapi ya itu lebih intensnya akan lebih kuat. Sejauh ini ada gak sih, Bu, resiko yang terdapat pada layanan di aplikasi delivery online? Ada. Satu, kalau jaringan internet lambat, apalagi hujan seperti ini nih. Kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, beberapa kali kita menerima orderan pada saat ojek online-nya udah datang, baru bunyi teling gitu. Mbak, saya sudah pesan, ada pesanan tadi, oh belum masuk Mbak gitu. Tapi kita lihat dulu gitu. Jadi jaringan internet itu sangat berpengaruh sekali gitu. Yang kedua, kecepatan layanan. Jadi akibatnya berpengaruh kepada kecepatan layanan gitu ya. Yang kedua, detik lokasi itu kita sudah pin di sini nih, tiba-tiba berubah di sini tanpa kita tahu. Kalau nggak ada komplain dari ojek itu akan sulit. Karena cuaca. Yang ketiga, kadang-kadang kita nggak tahu yang beli sama kita itu benar-benar real customer atau kompetitor. Terus begitu dia kasih rating.
Itu yang kadang-kadang suka kejelekannya itu di situ. Padahal kita sudah memenuhi, misalnya katakanlah ya di situ penambahan sendok dan garpu gitu ya, kita sudah berikan. Kadang-kadang kalau misalnya real customer itu kan oke aja ya, mereka kasih ratingnya bagus gitu. Tapi ada aja dicari celah kalau sama kompetitor. Kok saya dikasih sendoknya gak ada garpunya gitu, padahal dicatat aja pada permintaan sendok kayak gitu. Itu yang kita tidak bisa membalas. Kalau kita membalas itu akan jadi panjang, makanya kita kalau misalnya ada kayak gitu paling komplainnya kita secara tidak di online gitunya. Kira-kira berapa ya Bu modal awal usaha Ibu saat berjualan di aplikasi delivery online? Modal doa. Karena untuk delivery online itu sebenarnya kita cukup mendaftarkan usaha kita pada aplikasi-aplikasi agregator yang sudah ada gitu, gratis. Jadi kita modal doa, kecepatan, sama respon, isi data, sama doa. Baik, terima kasih ya Ibu.